Jokowi digugat ke pengadilan bareng pengembang PIK 2 akibat proyek bikin rugi rakyat. Guys, proyek PIK 2 akhirnya digugat ke pengadilan dan syarat Jokowi sebagai salah satu pihaknya. PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 ini tuh dibuat sama swasta dan masuk proyek strategis nasional zaman Jokowi. Dari awal, aslinya udah dapet banyak banget penolakan dari rakyat dan aktivis, contohnya kayak Said Didu. Gimana nggak digugat guys? Proyek yang dibangun dan nguntungin konglomerat ini ternyata diduga banyak lakuin kejahatan loh, kayak penyerobotan lahan, penipuan, dan lain-lain. Banyak juga yang berpendapat zaman Jokowi itu cuma bikin orang kaya makin kaya. Contohnya ya kayak proyek PIK 2 ini. Menurut kalian, pantas apa enggak guys Jokowi diseret ke gugatan kasus proyek PIK 2 yang rugiin rakyat ini? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Bagaimana juga pejabat gubernur Banten yang mengaku tidak tahu kerusakan yang terjadi di PIK 2. Bagaimana kerugian yang dirasakan oleh rakyat di PIK 2. PJ gubernurnya nggak tahu. Ngeri nih. Ini masih mending ini. Kalau ditanyakan ke Gibran nanti jawabannya apa, makan bergizi gratis dan pencegahan stunting lagi. Dan yang saya hormati pejabat Provinsi Banten dan yang saya cintai anggota DPRD Banten, karena sudah datang kebetulan dekat rumahnya dengan saya. Saya akan bertanya satu pertanyaan, lalu satu tagihan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak PJ tahu kerusakan yang terjadi di PIK 2 sekarang? Belum tahu. Tidak tahu. Kacau. Inilah kualitas gubernur. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan tanah Banten kalau gubernur yang dipilih, yang dilantik seperti ini model? Saya tidak yakin Banten akan maju dengan pola seperti ini. Tidak bisa. Gimana gubernur modelnya kayak begini? Semoga Prabowo mendengar, dan semoga kemudian pemerintah pusat juga mendengar betapa kemudian tuliknya gubernur kita saat ini. Itu pertanyaannya. Kemudian tagihannya hanya satu, Pak. Bisakah besok pagi Bapak memberikan satu suara bahwa pemerintah Provinsi Banten menolak itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Luar biasa ini, berani sekali ya ulama Banten ini setahu saya ya. Keren. Memang harus ditunjuk hidung langsung ini di depan orangnya. Dan dia lempeng-lempeng aja. Tahu nggak? Tidak tahu. Karena bagi dia PIK itu barangkali bukan kerusakan tapi kenikmatan. Wah, dia nggak tahu bagaimana yang terjadi pada rakyatnya. Terus kerjanya ngapain aja ini? Semoga Pak Prabowo dengar ya. Ya inilah, PJ jangan sampai menjadi jongos taipan. Karena kalau kita lihat juga ini, judi loh ini ya. Para bajingan judi kasino di Semarang, lihat tampang-tampangnya. Tampang-tampang Arab semua ini ya. Tuh, tampang Yaman tuh. Aduh, kacau. Ya, ujung-ujungnya yang berkumpul di etnis tertentu yang itu gitu. Maka kita harus
betul-betul istiqomah ya, karena ini jalan perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang-orang semacam Said Didu ini ya harus terus kita support, harus kita dorong, harus kita bersamai. Coba kita dengarkan penjelasan Said Didu ini. Said Didu pecatan, sakit hati. Ya, itu kan gelar yang diberikan ke saya. Bu, saya bukan pecatan, saya mengundurkan diri. Karena saya baca tadi, saya kan masih 2016 tuh masih sampai ini Jokowi saya. Di situ saya melihat orang ini tidak benar. Pasti Bapak masih mengikuti bagaimana saya membongkar Papa minta saham, bagaimana saya membongkar tenaga kerja Cina. Jadi kalau orang menyatakan saya Didu vokal setelah di luar, enggak, di dalam saya vokal. Setelah saya melihat, kalau Bapak tahu, itu baju manusia merdeka, ceritanya begini. Saya sudah dipersimbahkan jalan, Pak Rektor. Ini saya nggak mau jadi munafik. Jadi saya sholat maghrib sama istri saya, coba periksa tabungan. Kalau saya mundur semua dari seluruh pekerjaan, kita masih hidup dari tabungan itu berapa tahun? Kapan jawab? Habis sholat isya. Habis itu, Islam oke. Maaf, besok saya mundur semua dari seluruh jabatan yang saya duduki. Dan malam ini saya mau bikin baju manusia merdeka. Setelah besoknya istri saya nanya, terus kita kehilangan penerimaan 272 juta sebulan. Tapi insya Allah, Allah akan memberikan rezeki lain dan kebahagiaan kepada kita. Jadi itu bukan, jadi kalau ada menyatakan saya sakit hati, bukan. Kalau saya sakit hati ya diam aja lah, dapat saya 272 juta doang sebulan. Kalau bilang pecatan, bukan, saya mengundurkan diri, saya nggak pernah dipecat. Karena saya memilih ini tidak bisa lagi saya diam. Dan saya paling takut ditanya nanti di akhirat kamu tahu tapi kamu tidak berbuat. Itu dia. Masya Allah. Said Didu ya. Semoga Allah mau terus memberkahi perjalanan, perjuangan Bapak. Ini yang harus kita bela. Ini harus yang kita bersamai terus. Coba kita pantau dulu, kita pahami dulu apa itu proyek strategis nasional. PSN ini lahir tentu saja untuk kepentingan nasional. Dalam prakteknya, yang namanya proyek strategis nasional itu memang memiliki kekhususan, ya, dilakukan juga secara cepat, ya, beda dengan proyek-proyek lainnya. Punya apa namanya? Punya hak untuk melakukan sebuah atau pembangunan proyek yang memang tidak boleh terlalu banyak gangguan. Tapi ya ada tapinya. Yang namanya disebut strategi nasional, tentu saja ini untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Itu lebih fokusnya harus ke sana. Saya pikir itu bahkan tidak harus menjadi sebuah proyek strategi nasional, ya. Tapi Pak Syaikul, saya dengar ya, bahwa itu sekarang ini yang sudah keluar izinnya itu bukan PIK 2, lalu nanti ada PIK 3, PIK 4, PIK 5 sampai 11. Coba di-recheck nih. Ini ada masukan A1 nih. Saya sudah pernah juga ketemu ngobrol dengan Pak Said Didu dan ada beberapa teman-temannya. Jadi PIK 2 ini jangan-jangan nih harus kita cek segera. Jangan-jangan sudah menyampai ke Anyer itu. Gitu. PIK 2 ini kan kita kapling-kapling kan. Pemikiran kita begitu. Ada PIK 1 sudah, ada PIK 2, ada PIK 3, PIK 11 tadi. Orang ribut di situ ya. Jangan-jangan izin untuk pelaksanaan PIK 2 ini udah automatically nanti
sampai 11 itu. Jadi tidak ada istilah 3 sampai 11. Iya. Nah, itu ya saya mau disebut kerakusan atau apapun juga. Ya itu wajar saja kalau masyarakat menilai itu sebuah kerakusan. Dan ada di situ juga sebuah nilai-nilai politis yang mesti kita juga semua masyarakat ya. Kenapa? Karena itu selain muncul menggunakan payung hukum PSN, kedua itu muncul tiba-tiba tahu ya kan, pada saat itu dilakukan bulldozer. Nah sebelumnya kita nggak pernah ada yang tahu tuh, tokoh-tokoh termasuk juga nggak pernah ada yang tahu bahwa PIK itu sampai sedemikian merambahnya. Ya, tapi biasanya yang digarap oleh PSN memang proyek-proyek besar, proyek strategis nasional, umumnya proyek besar. Dan tentu itu mesti ada kajian. Ya, misalnya waktu Jakarta itu reklamasi itu kan kajiannya, walaupun kajiannya menurut saya kajiannya juga ada berbau abal-abal begitu ya, kepentingan lebih kepada kepentingan investasi ya, investornya. Tapi ada. Tapi ada, bahkan itu tercium oleh beberapa universitas, beberapa perguruan tinggi yang diam-diam juga melakukan analisa penelitian. Ya, ada teman saya juga melakukan itu, kebetulan dari kampus. Yang ini yang tidak ada. Yang ini tidak tahu. Ada. Saya belum pernah dengar ada upaya-upaya dari pihak yang lain, perguruan tinggi atau untuk lakukan kajian sampai sejauh mana itu. Ya paling tidak ya coba nanti tanyakan ya. Kajian HAMKAM merata itu, kajian keamanan itu juga perlu ya. Daerah itu daerah yang memang perlu di ini karena akan mengambil bibir pantai puluhan kilometer. Iya.